Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan dengan korban seorang pelajar SMP di Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir menyerahkan diri ke Polres Ogan Ilir. Vaksinator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir disebar ke desa-desa untuk melakukan vaksinasi booster. Warga Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluhkan kondisi air sungai Babatan yang tercemar dari limbah pabrik sawit. Kita ke informasi pertama. Pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang pelajar SMP 1 Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, akhirnya menyerahkan diri ke Polres Ogan Ilir. Pelaku yang masih berusia 16 tahun itu nekat menghabisi nyawa korban karena tidak terima adiknya dianiaya korban. Seorang remaja berinisial RD menjalani pemeriksaan penyidik dari Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Polres Ogan Ilir. Remaja berusia 16 tahun ini menyerahkan diri ke polisi dengan diantar keluarganya setelah sempat menjadi buronan polisi. RD merupakan pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang pelajar SMP 1 Muara Kuang bernama Irfan. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 14 Juli 2022 lalu itu bermula saat pelaku melihat adiknya dianiaya korban bersama 6 rekannya di depan gerbang SMP Negeri 1 Muara Kuang. Pelaku yang tidak terima lalu berusaha membela sang adik. Naas saat korban hendak mencabut senjata tajam, pelaku langsung merebutnya dan menekannya ke tubuh korban hingga roboh bersimbah darah. Jadi membenarkan bahwa kejadian 351 mengakibatkan korban meninggal dunia memang benar. TKP di SMP 1 Muara Kuang. Polisi telah menyita barang bukti senjata tajam yang dipergunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di ruang tahanan Mapolres Ogan Ilir. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Rendahnya capaian vaksinasi booster mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu mendatangi masyarakat secara langsung ke desa-desa untuk memberikan vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi di Kota Batu Raja kali ini sedikit berbeda karena petugas langsung mendatangi pemukiman penduduk seperti di Kelurahan Kemala Raja, Kelurahan Batu Raja Lama, dan Kelurahan Pasar Baru. Hal ini dilakukan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengejar capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster. Aksi jemput bola ini dilakukan karena masih rendahnya capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster di Kota Batu Raja. Sejauh ini capaian vaksinasi di kota ini baru mencapai 13% dari 240.000 jumlah warganya. Belum tercapainya target vaksinasi booster karena mulai menurunnya animo masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksin booster memang cenderung menurun, mungkin dikarenakan situasi COVID yang juga saat ini sudah zero beberapa bulan terakhir. Tetapi kita tetap berupaya menghimbau agar masyarakat bisa melaksanakan vaksinasi booster. Secara umum vaksinnya ada di UPTD Puskesmas dan siap melayani setiap warga yang ingin mendapatkan vaksinasi booster. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu mengimbau warga yang telah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua untuk segera melakukan vaksinasi booster. Terlebih persediaan vaksin booster di seluruh puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih mencukupi. Dengan vaksin booster diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Warga Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluhkan kondisi air sungai Babatan yang tercemar. Warga menuding pencemaran ini berasal dari limbah pabrik sawit yang berada di desa mereka.
Beginilah kondisi air sungai Babatan yang berada di Desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Air sungai yang sebelumnya jernih berubah menjadi keruh, kotor dan bau menyengat, sehingga warga khawatir akan mengganggu kesehatan mereka. Perubahan air sungai Babatan ini dikeluhkan warga yang kerap memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Sebab air sungai Babatan ini kerap digunakan masyarakat sekitar untuk mandi dan mencuci pakaian. Warga menuding pencemaran ini berasal dari aktivitas pabrik pengolahan kelapa sawit yang berada di desa mereka. Dasarkan dari temuan keluhan masyarakat Kecamatan Pedamaran. Apa temuannya? Itu berkaitan dengan adanya pencemaran dari limbah PT Kelantan Sakti terhadap pengelolaan kelapa sawit ini. Kenapa? Limbah itu langsung mengalir ke sungai alam yang sudah sejak ada dari dulu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ikan-ikan di sungai-sungai Pedamaran atau lebak-lebak Pedamaran itu sangat berkurang sejak 3 tahun terakhir dari keberadaan PT Kelantan ini. Pencemaran ini juga telah merugikan pemilik lebung yang berada di pinggir aliran sungai Babatan. Pasalnya produksi ikan terus menurun karena banyak yang mati. Sejak adanya PT dan juga ada pabrik itu kan limbah ikan turunnya ke sungai, dulu air sungai kita itu kan. Nah sejak air turun ke sungai itu segala ikan seperti baung, lais itu hilang total. Tak katik lagi. Jadi kita kan jengoknya di situ. Jadi kita waktu itu kita ambil air itu kita masukkan di depan dan kita masukkan ikan sungai di situ. Ternyata memang di situ ada pencemaran di situ, mati kan. Meski warga telah berulang kali menemui pihak perusahaan, namun sampai saat ini tidak mendapat respon positif. Warga berharap pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan teguran keras kepada pengelola perusahaan sawit untuk tidak membuang limbahnya ke Sungai Babatan, karena kesehatan airnya menjadi tumpuan masyarakat setempat. Dodi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seorang pemotor tewas di tempat setelah motor yang dikendarainya menabrak trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Diduga korban mengendarai motor dalam keadaan mengantuk. Peristiwa kecelakaan maut ini terjadi tepat di bawah stasiun LRT Cinde yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang pada Minggu dini hari. Akibatnya pengendara sepeda motor yang belum diketahui identitasnya tewas mengenaskan di lokasi kejadian. Sementara sepeda motor korban mengalami kerusakan yang cukup parah. Kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban melaju kencang dari arah Simpang Caritas menuju Bundaran Air Mancur. Namun saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor oleng dan menghantam trotoar jalan. Menurut polisi, tubuh korban sempat terseret sejauh 30 meter. Sepeda motor menuju dari arah Simpang Caritas ke arah Air Mancur. Ini mungkin kecepatan tinggi hilang kecepatan. Terjatuh mulai dari sekitar 30 meter sampai ke lokasi sini. Ada berapa orang korbannya nih? 1 orang. Polisi menduga kecelakaan tunggal ini disebabkan karena korban mengantuk saat mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan tinggi. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk dilakukan visum. Dodi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Karena persoalan sepele, seorang pria mengancam tetangganya dengan parang. Korban yang merasa takut telah melaporkan perbuatan sang tetangga pada polisi. Pria yang memegang sebilah parang ini mengancam tetangganya di kawasan Lorong Budi Mulia, Jakabaring, Palembang. Korban yang membawa anak balita merasa takut dan membuat laporan ke polisi. Pengancaman bermula saat korban Mariana Noviasari terhalang sepeda motor pelaku saat hendak masuk ke lorong rumahnya. Jadi bawa motor ini Joni tadi ngoceh-ngoceh. Ngoceh. Maknya tadi. Belum. Ngoceh-ngoceh aku sambil lewat ngoceh juga. Aku jawab lah, jalan itu jalan umum. Bukan jalan kita lewat. Nah, ini udah usah lewat sini ini. Dia kayak bukan anak tinggal tak tahu apa ini jalan umum dia aku. Ngoceh lah, nah tak tahu ngadeknya tadi datang lah 10 juta ke rumah mau latih. Barangnya? Iya.
Ngancam ya? Kencing. Nyonya ngendong anak aku yang kecil itu. Ngancam dia ya? Iya, ngancam. Ngancam apa dia? Ujinya kamu nih, ujinya sekali di 2 kali kamu nih ujinya lah sekali nih. Ngancam itulah. Kami takut, kami takut. Video pengancaman dengan parang ini telah viral dan pelaku telah meminta maaf. Tetapi polisi akan meminta keterangan dari pelaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang.